Halo semua, jumpa lagi bersama Ada Film. Kali ini kita akan nge-review film yang berjudul Skull Island, atau Pulau Tengkorak. Langsung aja, simak ceritanya. Ini adalah Mr. Randa, ia adalah seorang ilmuwan dari organisasi Monarch atau Landsat. Mereka datang ke Washington untuk menemui Senator Will. Ini adalah Mr. Brock, teman daripada Mr. Randa. Yang mana maksud tujuan mereka ialah ingin membuktikan bahwa ada suatu pulau di luar sana yang tidak ada pada Google Maps, dan mereka yakin pulau tersebut mempunyai misteri yang tersembunyi. Mereka menyebutnya yaitu, Pulau Tengkorak. Lalu mereka meminta bantuan kepada Senator Will agar dapat didampingi oleh pihak militer saat ekspedisi berlangsung. Senator Will pun memerintahkan beberapa pasukan militer AS, yang berada di pangkalan udara Vietnam, untuk menemani para ilmuwan Landsat guna untuk menjelajah ke Pulau Tengkorak. Yang mana akan dipimpin oleh Kolonel Packard, dan dibantu oleh Mayor Chapman. Mr. Randa dan Mr. Brock, berinisiatif untuk mencari keberadaan Mr. Conrad, dengan cara mendatangi tempat hiburan malam yang biasa dia singgahi. Ketika di dalam mereka pun melihat seorang pria yang sedang berkelahi dan mampu mengatasi dua pria sekaligus. Akhirnya mereka pun bertemu dan bernegosiasi soal imbalan yang akan didapat kepada Mr. Conrad tersebut. Apabila mereka berhasil kembali dan selamat, Conrad pun dijanjikan akan mendapatkan 5 kali lipat imbalan upah, asalkan kita bisa pulang dengan selamat, ucap Mr. Brock. Mason Weaver adalah seorang jurnalis. Dia diberitahu oleh temannya, bahwa Landsat akan melakukan riset ke Pulau Tengkorak. Setibanya di kapal, mereka pun langsung mengadakan rapat, guna menyusun strategi, yang mana membawa bahan peledak, bertujuan untuk mencari keberadaan makhluk misterius di pulau tersebut. Ekspedisi jalur udara akan dipimpin oleh Mayor Chapman, dan jalur darat akan dipimpin Mr. Conrad. Ini adalah Nona San, ahli biologi. Setelah selesai rapat Mr. Conrad dan Mason pun berbincang-bincang, mereka menduga-duga bahwa si para ilmuwan ini punya maksud dan tujuan lain untuk ke Pulau Tengkorak. Di lain tempat, Mr. Randa dan Kolonel Packard pun berdiskusi, gimana caranya masuk ke area pulau tersebut, karena pulau tersebut dikelilingi badai petir yang tak pernah henti. Kolonel pun berkata, ya sudah kita terabas aja, badai petir itu. Akhirnya mereka pun terbang menaiki helikopter, dan tidak lupa membawa bahan peledak. Mereka pun bersiap untuk terbang, para pilot dan kru sudah saling berkoordinasi untuk mempertahankan posisi siap menerjang badai. Helikopter pun bergoncang dan bergetar, para penumpang pun khawatir. Namun, itu hanya sekejap, alhasil mereka pun selamat melewati badai petir tersebut. Rasa senang pun meliputi para personil dan kru pesawat. Mereka pun langsung tancap gas, menyebar guna mencari sosok misterius penghuni pulau tersebut, dengan cara menjatuhkan peledak di titik-titik tertentu. Suara ledakan pun terdengar cukup riuh, dan api yang membubung tinggi, para personil pun girang dengan aksinya itu. Naas, nasib berkata lain, tiba-tiba ada pohon terbang tepat mengenai salah satu helikopter. Dan muncullah sesosok tinggi besar, dengan raut wajah amat sangat marah. Ia adalah Kong, penjaga Pulau Tengkorak. Kolonel Packard pun langsung menginstruksikan serangan udara kepada Kong, tapi itu semenyakitkan apa yang mereka harapkan. Malahan, personil dan kru helikopter dihajar habis oleh Kong, sampai 10 helikopter jatuh semua. Kini mereka pun terpisah, di 3 lokasi berbeda, satu sama lain saling mencoba menghubungi, dapatlah posisi Mayor Chapman, di dekat gunung. Kolonel Packard bersama rekan-rekannya, Mr. Conrad bersama kelima temannya, namun, Mayor Chapman terpisah sendirian. Kolonel Packard pun emosi dan menodongkan pistol kepada Mr. Randa, karena banyak anak buahnya yang telah menjadi korban keganasan gorila raksasa tersebut. Di lain tempat, Mr. Conrad pun beserta rekannya berjalan dan terus berjalan. Mencari dimana keberadaan teman-teman yang lainnya. Saat di perjalanan, mereka kaget dan takut, karena melihat sosok hewan raksasa mirip seperti kerbau, namun ukurannya begitu besar, setara dengan gedung. Conrad pun mencoba menenangkan para rekannya, alhasil hewan raksasa itu pun pergi dengan sendirinya. Di perjalanan, Kolonel Packard serta anak buahnya, dihadang oleh sesosok laba-laba raksasa. Tanpa basa-basi, laba-laba itu pun langsung menangkap salah satu anak buah Kolonel Packard, dan mereka pun memberikan perlawanan, dengan menghujani tembakan. Akhirnya,
Tumbang laba-laba raksasa tersebut, dan dihabisi oleh sang kolonel. Di sisi lain, Mr. Conrad dan rekan-rekannya tiba-tiba menemukan tempat yang cukup misterius di tengah hutan. Alhasil Mason pun kaget bukan kepalang, karena objek yang awalnya terlihat seperti dinding, tiba-tiba berubah menjadi manusia. Inilah suku Iwis, suku asli Pulau Tengkorak. Mereka kini terkepung oleh suku Iwis. Rasa panik dan rasa was-was pun kini mereka rasakan. Seketika, muncullah seseorang dari belakang barisan suku Iwis. Dia adalah Letnan Heng Marlow, mantan prajurit infanteri. Dia sendiri sudah lebih dari 20 tahun tersesat, dan akhirnya tinggal di Pulau Tengkorak. Letnan Heng Marlow pun berusaha melobi kepada suku Iwis, bahwa Mr. Conrad dan yang lainnya, itu adalah teman-temannya, mereka tidak berbahaya, ucap Letnan Heng Marlow. Lalu suku Iwis pun percaya terhadap Letnan Heng Marlow, dan mempersilahkan Mr. Conrad dan teman-temannya untuk masuk kawasannya mereka. Mereka pun diajak tur keliling ruangan khusus, yang mana di situ ada banyak gambaran-gambaran prasejarah yang menceritakan bahwa Kong ini adalah satu-satunya penerus terakhir penjaga Pulau Tengkorak dari serangan monster berkaki 3. Setelah itu, mereka mulai memperbaiki kapal yang sudah lama rusak, berharap bisa hidup dan membawa mereka keluar dari Pulau Tengkorak. Di samping itu, Mason Weaver pun mencoba melihat keluar dari dinding perbatasan suku Iwis. Tiba-tiba dia melihat seekor kerbau, yang tertimpa helikopter, niat ingin membantu sang kerbau, ia malah dibantu oleh Kong. Seketika Mason pun kaget tidak bukan main. Di lain tempat Mayor Chapman yang tersesat sendirian, ia pun kaget bukan main, secara tidak sengaja yang awalnya berupa kayu yang ia duduki berubah menjadi seekor monster. Namun, tiba-tiba monster itu pun ketakutan melihat dari arah belakang Mayor Chapman dan ketika dia menoleh ke belakang, seketika muncullah monster berkaki 3 yang siap menerkam sang Mayor. Akhirnya, mesin perahu pun hidup. Kini sang letnan dan kawan-kawan pun pamit kepada suku Iwis, sedih, namun memang ini jalannya. Mereka pun asyik melanjutkan perjalanan menggunakan perahu, begitu juga Kolonel Packard dan kawan-kawan. Teman Mr. Conrad pun berhasil menghubungi kawanan sang kolonel dan mereka pun membuat janji untuk bertemu ke arah utara sungai. Tiba-tiba mereka pun terkaget, karena salah satu teman Mr. Conrad pun ditarik dan dibawa terbang oleh sekumpulan monster bersayap. Tidak lama rombongan Kolonel Packard pun tiba, mereka senang bisa bertemu kembali, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suatu tempat yang mengerikan, di mana banyak tulang belulang yang begitu banyak dengan ukuran yang sangat besar. Mereka pun perlahan menelusuri tempat mengerikan tersebut. Salah satu anak buah kolonel pun bertindak ceroboh, dengan merokok di sekitaran gas peledak. Ledakan tersebut mengundang monster berkaki 3, seketika mereka ketakutan dan bersembunyi. Saat monster berkaki 3 memuntahkan tengkorak, di depan Mr. Conrad, ia pun langsung mengambilnya dan bertuliskan Mayor Chapman. Namun monster berkaki 3 itu pun terus mencari para rombongan, kini mereka saling serang, hingga mencoba dibakar hidup-hidup si monster berkaki 3 ini. Celaka, baru sebentar dibakar, monster berkaki 3 langsung menyabat anak buah kolonel, terpental hingga meledak dan gas beracun pun tersebar dengan sendirinya. Mr. Conrad pun bergegas untuk menyelamatkan temannya yang terjebak dalam gas beracun tersebut. Di waktu yang tepat, saat monster ingin memakan Mr. Conrad dan temannya, Mason pun datang dan melemparkan korek api ke arah sang monster. Seketika meledaklah, hingga hancur. Mereka pun kini berdebat, padahal Mayor Chapman sudah mati dimakan monster berkaki 3, ucap Mr. Conrad, dan ia pun memperlihatkan kalung identitasnya. Kini ia pun tak setuju dengan kolonel, karena kolonel ingin tetap ke lokasi jatuhnya pesawat, untuk mengambil senjata yang bisa memusnahkan si Kong. Keadaan yang cukup menegangkan tersebut akhirnya Mr. Conrad pun memilih untuk mengalah dan membiarkan kolonel dan rekan-rekannya pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Kolonel dan rekan-rekan pun berhasil sampai ke tempat jatuhnya pesawat yang menyimpan senjata. Mereka pun langsung membuat strategi, di mana telah dipasangkan alat peledak dan air sungai telah diberi minyak. Mereka membuat ledakan pancingan yang mana mengundang kemarahan Kong. Tidak lama Kong pun hadir dengan muka yang sangat marah menatap tajam ke arah Kolonel Packard, begitu juga kolonel. Kong pun berlari ke arah kolonel, namun kolonel sudah persiapkan api dan dilemparlah ke arah sungai, lalu terbakarlah Kong seketika. Tidak tinggal diam, Kong pun mencipratkan api ke arah kolonel dan pasukan, namun Kong yang terbakar hampir di seluruh tubuhnya. Ia pun lemas dan langsung terjatuh tepat di depan kolonel,
Di saat itu Mr. Conrad dan teman-temannya mencoba menghentikan tindakan kolonel agar tidak membunuh Kong. Namun monster berkaki 3 datang lagi, dengan ukuran yang paling besar. Dan lebih ganas. Sontak mereka pun lari meninggalkan Kong dan kolonel. Malam pun berganti pagi, mereka kini menjadi kejaran monster berkaki 3. Salah satu personil pun mencoba mengorbankan dirinya dengan cara memegang granat di tangan, tapi malah kena sabet oleh buntut si monster berkaki 3. Kong pun datang kembali dan menghajar dengan bongkahan batu akiknya. Saling pukul, saling serang, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Hingga sempat Kong terpojok, namun Mr. Conrad dan rekan-rekan pun turut membantu Kong, dengan menembak si monster berkaki 3 dari berbagai arah. Kong pun tak tinggal diam, ia pun memanfaatkan rantai dan baling-baling perahu dengan cara melemparkan ke arahnya, jatuh dan tersungkur si monster itu. Tanpa ampun, Kong pun menyerang dengan membabi buta hingga memberikan pukulan uppercut-nya, hingga terpelanting. Di detik-detik terakhir monster itu pun mencoba memakan tangan si Kong, yang mana terdapat si Mason Weaver. Namun cerdik, Kong pun langsung menarik lidah si monster hingga putus dan matilah seketika.